Oke, baiklah. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Yiska. Saya dari kelas pagi manajemen C, NIM 18104167200. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang membangun keterhubungan dengan pelanggan, tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan, di dalam mata kuliah manajemen pemasaran 2. Secara umum, setiap manajer mempunyai 10 peran pokok dalam perusahaan, yaitu sebagai tokoh, pemimpin, penghubung, pemantau, penyebar, juru bicara, wirausaha, pengalokasi sumber, penyelesai gangguan, dan juru runding. Peran-peran tersebut dapat kelompokkan dalam 3 macam, yaitu peran interpersonal, informasional, dan peran desisional. Secara spesifik, tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan mencakup yang pertama, pengembangan strategi pemasaran, kedua, analisis dan segmentasi pelanggan, ketiga, pemosisian dan analisis pesaing, keempat, analisis pasar dan peramalan penjualan, kelima, pengembangan produk atau yang keenam, penetapan harga, ketujuh, pengembangan saluran distribusi, kedelapan, pengarahan angkatan penjualan, 9. Pemasaran langsung, 10. Periklanan, 11. Promosi penjualan, 12. Penyiapan dan implementasi rencana pemasaran. Dilihat dari tanggung jawab tersebut, pemasaran itu merupakan aktivitas-aktivitas yang berurutan secara alami yang mengarah pada pencapaian penjualan dan laba yang lebih besar dalam jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran selalu berusaha mencari cara untuk membangun keterhubungan jangka panjang dengan pelanggan. Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa pelanggan harus dipertahankan, jangan sampai beralih ke pesaing, yaitu dengan memberikan kepuasan pada pelanggan. Ini dipandang lebih efisien dibanding membujuk pelanggan agar tidak beralih ke pesaing. Melalui promosi yang gencar, membangun keterhubungan dengan pelanggan memerlukan kerja tim yang membangun keterhubungan dengan pelanggan dan kompak dalam perusahaan untuk menyampaikan nilai pelanggan baik sebelum maupun setelah pembelian. Setiap petugas harus dapat bekerja bersama untuk membuat segalanya benar dan baik bagi pelanggan. Setiap saat dapat terjadi bahwa keterhubungan dengan pelanggan menjadi semakin lemah karena manfaat yang ditawarkan berkurang atau pengorbanan pelanggan bertambah. Oleh karena itu, setiap orang dalam perusahaan harus memfokuskan pada pemasaran pelanggan. Orang yang bekerja di kantor belakang, misalnya, perlu memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada kepuasan pelanggan yang kemudian berdampak terciptanya laba jangka panjang. Secara ringkas, uraian ini digambarkan seperti nilai pelanggan superior, perolehan pelanggan, kepuasan pelanggan, potensi pelanggan, keterhubungan yang menguntungkan dengan pelanggan, upaya total untuk memuaskan pelanggan. Baik, sekian materi tentang membangun keterhubungan dengan pelanggan, tanggung jawab dan manajer pemasaran dalam perusahaan. Terima kasih.